Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Abinaya. Ngopi dulu guys. Jadi kali ini aku mau berbagi pengalaman ya, sharing pengalaman selama beberapa bulan ini aku nerbangin drone. Tuh, pernah mengalami beberapa hal yang tidak nyaman, yang membuat panik dan sebagainya gitu kan. Nah ini jadi di kali ini aku mau sharing pengalaman itu yang sesuai judul ya. Ini tips terbang aman dengan drone SCRC F22S untuk pemula ya. Untuk pemula, ini tidak berniat menggurui, mengajari atau sejenisnya, enggak lah, ini hanya berbagi pengalaman aja. Yang jelas dan yang aku yakin teman-teman pasti sudah mempelajari drone ini karakternya bagaimana. Ini adalah drone GPS ya. Drone GPS yang kalau apes-apes misalnya terbang jauh kemudian lost connect dengan remote, dia akan pulang. Sederhananya seperti itu. Makanya dalam hal ini teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Nah yang pertama, tips terbang aman dan nyaman, teman-teman harus memastikan semua baterai itu penuh. Baterai drone terutama, baterai remote, dan baterai HP. Baterai drone ya kalau pemula wis mesti dicas penuh, pasti nggak bisa enggak. Kadang kalau pemula itu yang dulu yang aku lakukan mesti nggak berani kalau misalnya baterai sudah terkuras berapa persen gitu aja, misal 15% saja terbang itu kan wis nggak berani itu kan biasanya. Nah lumrah kalau pemula kayak gitu. Nah baterai HP juga, terus kemudian baterai remote juga. Kalau baterai HP sih misalnya baterai sisa 50% kan masih berani karena dia terkonek dengan kabel data dari remote yang otomatis dia mesti sambil ngecas kan gitu. Jadi ya aman-aman saja gitu. Terus tips yang kedua, usahakan HP dalam kondisi flight mode ya atau mode penerbangan. Kenapa? Karena biar kita tenang dan nyaman, tidak terganggu dengan panggilan telepon yang masuk atau ada WA yang masuk gitu kan. Terkadang misalnya kita lagi terbang, drone lagi terbang, ada WA masuk, kita tergoda untuk ngecek WA gitu kan, justru malah nggak fokus. Jadi kalau misalnya kalau saran aku sih pada saat kita terbang, drone terbang ya sudah fokusnya ke terbang saja gitu. Jadi nggak usah mikir ke WA, nggak usah mikir ke ada telepon masuk, hanya lebih penting ke flight mode biar lebih tenang gitu terbangnya gitu. Karena memang ya untuk pemula hal pertama di luar macam-macam itu yang paling dibutuhkan ya itu tenang dulu, tenang dan nyaman gitu ya. Terus tips yang selanjutnya yang nomor 3 itu terbang di tempat yang lapang, di lapangan, di persawahan yang minim pohon misalnya, atau misalnya ada pohon pun ya yang jaraknya jauh itu. Jadi teman-teman dalam tahap belajar menerbangkan drone ini tidak begitu panik, tidak terlalu kepikiran aduh ada pohon, aduh ketinggiannya gimana segala macam, itu nggak kepikiran sampai situ. Jadi biar teman-teman lebih tenang dan lebih nyaman ya usahakan cari tempat yang lapang, tempat yang jauh dari pepohonan gitulah ya. Setidaknya jangan terlalu dekat lah, jangan terlalu dekat dengan pepohonan gitu. Terus tips yang nomor 4 itu orientasi medan teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami betul di mana teman-teman itu terbang. Banyak pohon apa enggak, terus kemudian gangguannya kira-kira apa saja, ada kabel apa enggak, paling bahaya ada elang brondol apa enggak gitu loh. Jadi misalnya contoh ketinggian ya, ketinggian pohon, teman-teman harus orientasi dulu ketinggian pohon di sekitar teman-teman terbang itu berapa. Caranya ya cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah yang dulu aku lakukan itu drone ya tak terbang ke atas, nanti drone itu kamera drone di pucuk pohonnya itu kira-kira jarak berapa meter, 30 meter misalnya, udahlah orientasinya segitu 30 meter, berarti terbangnya ya harus di atas itu 35 atau aman 40 kan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kalibrasi. Ini sebuah hal yang selalu jadi perdebatan teman-teman. Ada yang menyarankan harus selalu kalibrasi, ada yang menyarankan yang penting pernah dikalibrasi. Ya kalau menurut aku sebenarnya semuanya bagus sih.
ya setiap orang kan punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau aku dulu pas nanya sama Mas Jogja Toys, terus kuliah aku, pas aku beli drone itu, jawabannya ya yang penting pernah dikalibrasi. Pertama terbang sudah dikalibrasi. Tapi kalau aku semakin kesini ya akhirnya tak kalibrasi itu kalau misalnya ganti aplikasi, misalnya dari aplikasi Play Store ke aplikasi Mode misalnya, itu mesti tak kalibrasi kalau aku, karena terkadang kalibrasi itu dibutuhkan gini teman-teman. Misalnya teman-teman pas menghidupkan drone itu lupa melepas tutup gimbal atau cover gimbal, itu kameranya biasanya miring, dia harus dikalibrasi ulang. Kalau langsung dikalibrasi nggak bisa. Nek di drone aku itu biasanya drone matikan dulu seperti awal, hidupkan baru dikalibrasi, itu baru jadi tuh. Jadi ya setiap orang mesti punya cara sendiri ya, punya prinsip sendiri. Tapi kalau yang aku lakukan seperti itu, intinya kalau misalnya kita nggak ganti-ganti aplikasi ya, nek menurut aku nggak masalah sih kalibrasi, nggak dikalibrasi gitu nggak masalah. Dan yang penting sudah pernah dikalibrasi dulu dan tidak ada notif error segala macam, itu ya nggak kalibrasi nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ya teman-teman bebas mau milih cara yang mana. Terus kemudian yang selanjutnya itu setting parameter. Nah, setting parameter ini juga penting ya untuk pemula. Terus kemudian di beberapa aplikasi yang Mode itu untuk pemula sudah dihapus ya, karena untuk standar di Indonesia kan ketinggian 120 kalau yang di aplikasi bawaan yang ori yang dari Play Store. Kemudian RTH nya ya bisa disesuaikan gitu. Tapi kebanyakan teman-teman kan pasti pakai Mode ya, pasti mode itu bisa sampai 5000 km, 5000 km sampai 5000 meter atau 5 km. Terus kemudian ketinggiannya bisa di set di 500. Terus RTH nya ya sama, bisa disesuaikan. Dan itu penting teman-teman ya, RTH ini, karena ini kaitannya dengan kita terbang di lokasi yang seperti apa. Kalau aku pakai Mode itu karena lokasiku kan pegunungan, jadi nggak mungkin terbang rendah, itu susah teman-teman. Misalnya RTH-nya di angka 30 atau 40 saja sudah bahaya, karena di sini datar, di sana enggak gitu. Jadi di sini tuh setidaknya kalau misalnya harus melewati bukit, ketinggiannya itu sekitaran 250 teman-teman, tinggi banget itu. Jadi kalau aku pakai Mode seperti itu. Dan yang jelas teman-teman harus memastikan sebelum terbang itu GPS ngeluk ya, ngeloknya di angka sekitar 8 ke atas ya. Indikator paling jelas kan ada ya di aplikasi itu, kalau misalnya angka 7 atau 8 biasanya kan masih merah ya, warnanya masih merah, itu sebenarnya sudah bisa terbang. Cuma hati-hati, walaupun begitu terbang ya dia akan dapat GPS lebih banyak lagi gitu. Begitu ya teman-teman ya. Yang jelas gini juga, kalau misalnya teman-teman nyoba long range terus kemudian patah-patah di HP, patah-patah yang ada di SD card enggak, di memory card drone enggak ya. Terus kemudian kalau misalnya satu saat teman-teman ngalami lah wis enggak connect gitu, enggak connect remote, teman-teman tenang saja ya, karena GPS, karena drone SCRCF 22S ini kan sudah GPS ya. Jadi walaupun dia lost connect, dia akan pulang. Tetap akan pulang selama baterai drone itu masih aman, dia akan pulang, nggak bakal fly away lah ya istilahnya. Semoga nggak fly away sih kalau normalnya seperti itu, kecuali kemudian ada gangguan lain ya, itu sudah di luar kemampuan ya. Intinya kalau misalnya drone itu sudah lost connect dari remote, dia tetap akan pulang dengan catatan baterai drone juga masih aman. Makanya saran ke teman-teman, kalau misalnya yang suka long range, baterai setidaknya 50%, ya sudahlah, tarik pulang aja gitu. Oke ya, seperti itu ya. Itu pengalaman aku sih, pengalaman aku sebagai drone pemula beberapa bulan ini. Karena aku yakin di luaran sana mesti banyak banget ya pemula yang kadang pernah ngalami seperti apa yang aku alami, nggak ada tempat buat nanya, belum punya kawan yang sama-sama nerbang drone gitu kan. Jadi semoga video ini sedikit ada manfaatnya. Kalau misalnya nggak ada ya enggak apa-apa. Baik, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Terima kasih.